Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Langsung saja kita pada siang hari ini kita akan mewawancarai salah satu teman kita, yakni silakan Kak perkenalan. Nama aja kali ya. Ya. Aku Khairani Sensi, biasa dipanggil Kani. Dari fakultas mana Kak? Jurusan mana Kak? Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Dari kampus mana kalau boleh tahu? Dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Langsung aja ya Kak dengan pertanyaannya ya Kak. Boleh. Yakni yang pertama tentang peristiwa apa dalam hidup Kakak bersikap ridho? Banyak ya, mungkin salah satunya itu waktu awal-awal masuk kuliah kali ya, karena waktu itu kan pas aku lulus SMA itu awal tahun COVID, jadi kayak berat banget, terus nggak ada gambaran sama sekali soal dunia perkuliahan, jadi daftar SNM, daftar SBM, mandiri nggak ada yang keterima, akhirnya kayak ngerasa kalau oke, gue rest dulu setahun, nggak ngapa-ngapain. Awalnya kayak ngerasa nyesel kenapa nggak belajar serius waktu TBK, karena waktu itu kan gampang banget, jalur masuknya nggak ada, cuma 1 kali tes doang materinya, jadi kayak nyesel banget kenapa nggak belajar serius. Tapi kayak ternyata makin lama makin sadar, oh mungkin ini udah jalannya kali ya, aku rest dulu setahun, karena dalam range waktu setahun itu aku dikasih kesempatan sama tetangga sekitar kayak kasih kepercayaan anaknya untuk dititipin belajar ke aku, karena waktu itu kan online sekolahnya. Terus yang kedua tuh kayak waktu awal kuliah kan, di awal semester aku ngisi nguar KRS gitu ya. Pas di war KRS itu tuh ngerasa kalau ada satu matkul yang dosennya nggak enak lah, jamnya kepagian lah, entah itu teman-teman kelasnya yang nggak enakin lah. Terus kayak sempat pikir, mager banget masuk matkul ini gitu. Tapi masa mau 1 semester kayak gitu terus kan nggak mungkin, jadi akhirnya coba untuk terima keadaan, enjoy untuk masuk ke matkul itu, dan ya, sampai sekarang. Oh berarti awal mulanya itu kayak merasa nyesel banget ya, karena kagak kurangnya belajar. Nyesel banget. Oke, yang kedua tentang gimana sih Kak cara Kakak berproses dalam bertobat itu? Jadi awalnya dulu waktu aku mulai disuruh sholat wajib sama orang tua kan dari SD ya, sampai aku balik tuh kelas 5, sampai kelas 2 SMP tuh kayak masih ngerasa aku sholat nggak bener gitu loh, jadi kayak aku cuma sekedar gugurin kewajiban aku, terus aku nggak tahu value sholat itu apa di kehidupan aku. Tapi makin kesini makin gede, pola pikirnya juga udah beda, mindset yang aku pikir juga udah beda. Aku sekarang ngerasa kalau aku sholat ini bukan lagi sekedar gugurin kewajiban aku gitu, tapi emang akunya butuh gitu. Allah nggak akan rugi kalau aku nggak sholat, tapi aku yang rugi kalau aku nggak dekat sama Allah gitu. Jadi aku sampai sekarang masih tetap istiqomah untuk tetap jaga mindset itu supaya lebih dekat lagi sama Allah gitu. Oh berarti sekarang sholatnya sudah tidak ini lagi ya, tidak bangun lagi, berarti rajin sholatnya, dan semoga aja tetap istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Terus yang selanjutnya Kak, bagaimana Kakak memenuhi ketentraman fisik dan ketentraman batin Kak? Kalau ketentraman fisik itu aku dapetin bisa jadi kayak tidur di kamar, entah itu nggak ngapa-ngapain, karena udah capek banget sama hektik dunia perkuliahan, apalagi kan baru selesai magang kemarin. Terus mikir ke depan, udah semester akhir, mikirin judul, skripsi, penelitian segala macam, kayak tidur di kamar nggak ngapain itu udah satu healing buat aku gitu. Terus kalau ketentraman batin, mungkin sekedar me time, nonton film atau drama atau makan makanan yang aku pengen, terus main sama teman-teman aku, itu udah satu healing batin buat aku. Tapi ada satu healing yang gak bisa aku dapetin dari hal-hal yang aku sebutin tadi gitu. Jadi waktu Ramadan kemarin aku dikasih kesempatan buat iktikaf sama ribuan jemaah di Istiqlal. Itu bener-bener kayak aku ngerasa damai, tentram, adem yang gak aku rasain sebelumnya itu. Jadi aku mikir tahun depan harus banget kesana lagi sih.
Oh, berarti dalam dalam keterangan fisik itu kakak tuh senangnya tidur ya, terus Ya karena udah capek eh, mikirin. tugas. Iya, Terus kalau yang batin itu salah satunya healing atau enggak nonton drakor atau enggak ya salah satunya dengan kita itu ya sholat atau apa. Terus selanjutnya apa yang kakak ketahui tentang tasawuf? ini yang aku tahu aja ya. Ya. Tasawuf itu yang aku tahu kayak upaya kita sebagai seorang hamba untuk menjadi lebih dekat dengan sang pencipta kita itu Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Caranya itu bisa macam-macam, bisa jadi kayak zikir, terus sholat, baca Quran, tawakal, bersyukur, terus menjauhi semua perbuatan yang bisa menimbulkan penyakit hati, kayak ria segala macam. Gitu sih yang aku tahu sih kayak gitu. Oh, berarti dalam konsep kakak itu tasawuf itu kayak semacam kayak menghindari dari sifat-sifat ria, sombong dan lain sebagainya. Betul. Selanjutnya tentang program studi kakak tadi apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Nah, bagaimana program ilmu komunikasi kakak dapat mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya? Jadi di Ilkom itu kan manusianya beragam ya. Aku nggak tahu dia di rumah sholat atau enggak, aku nggak tahu di kampus dia kayak gimana. Tapi alhamdulillahnya aku selalu ditemenin, dikelilingin sama orang-orang yang selalu ngajak aku untuk kayak, ayo kita sholat dulu yuk gitu. Sebelum misalkan lagi break isoma istirahat zuhur gitu, mau sholat dulu atau makan dulu nih gitu. Jadi aku bersyukurnya di situ. Jadi masih ada teman aku yang ngajak aku untuk ingat sama Allah gitu. Berarti di teman kakak alhamdulillah baik-baik semuanya buat ini apa buat ingati sholat, buat lain sebagainya masih ingat ya. Terus selanjutnya bagaimana penerapan kakak tentang tawakal dalam kehidupan sehari-hari kakak? Kalau kehidupan sehari-hari mungkin di kampus kali ya, masa-masa ujian itu kan masa-masa yang berat banget buat semua mahasiswa gitu. Kadang ada soalnya yang susah banget atau mungkin project kelompoknya teman-temannya ampun banget diajak kerja sama. Terus di situ ya aku coba bisa berusaha kayak ngerjain soalnya benar, terus baca-baca lagi materi, terus ngerjain proyekan kelompoknya itu benar, terus di rumah aku kencengin lagi doanya, minta doa orang tua juga supaya IP nilai dan IP semesternya bisa naik at least stabil dari semester lalu. Terus habis selesai itu semua, ujian udah selesai, doa aku juga aku ya udah tinggal pasrah nanti gimana Allah nyerahin semuanya sama Allah gimana nanti IP nilai semester ini. Oh, berarti karakter tawakal kakak yakni pasrah kepada Allah, yang penting kita udah usaha dulu ya. Betul. Semaksimal mungkin. Kalau misalkan kita sudah berusaha dan nilainya ya kurang enak di hati kita, berarti kita sudah berusaha intinya. Kalau kurang enak berarti tinggal dibenerin gimana cara kedepannya, diperbaiki, diintrospeksi apa yang salah dari sistem belajar kita gitu. Oke, selanjutnya tentang apakah ada hubungan dengan psikologi dengan ajaran tasawuf, Pak? Kayak yang tadi aku udah bilang kan, kalau tasawuf itu yang aku tahu upaya untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak kesucian diri gitu. Terus kalau psikologi itu yang aku tahu juga salah satu ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan manusia. Jadi psikologi sama tasawuf itu punya satu kesamaan yang sama, yakni menjaga perilaku menjadi kesucian diri gitu. Oh, berarti kalau tentang tasawuf tadi tentang keyakinan diri ya? Iya, kayak ngejaga diri dari semua penyakit hati. Kalau sedangkan psikologi tadi tentang kayak ketenteraman hati, bukan sih? Ya kayak semacam cabang ilmu yang mempelajari kejiwaan manusia gitu kan berhubungan. Oke, selanjutnya tentang menurut kakak sekarang kan agama Islam zaman modern ya. Apakah di zaman modern ini masih ada tasawuf atau tidak ya? Sepengetahuan kakak aja. Mungkin masih ya, karena aku juga nggak tahu orang-orang di luar sana gimana. Tapi yang aku lihat teman-teman aku itu semua insya Allah masih ngajak aku dan kita semua untuk tetap ingat sama Allah. Terus aku kan juga ke kampus PP.
pulang pergi terus ngeliat banyak banget orang di sana pulang kantor, pulang kerja, pulang kuliah segala macam, mereka nyempetin bawa satu mukena kecil gitu, yang terutama yang perempuan ya, untuk sholat entah di halte, di stasiun gitu. Aku sering banget lihat. Terus sekarang juga kajian-kajian agama juga banyak banget yang di share lewat media sosial gitu kan, yang mana sasaran utamanya tuh anak-anak muda. Aku yakin banget karena anak-anak muda sekarang itu aktif banget di media sosial, jadi gampang banget untuk cari informasi terutama kajian-kajian ini. Jadi hal itu yang ngebuat juga anak-anak muda sekarang kalau ngajak main itu bukan ke mall atau tempat-tempat yang gak bermanfaat gitu. Aku sering banget diajak teman-teman aku kayak, kita kajian yuk, ke kajian ini yuk, ke kajian itu yuk, untuk recharge iman katanya. Oh, berarti di zaman modern ini sekarang banyak sekali di media sosial ya, seperti Instagram dan lain-lain ya. Berarti kawasan kakak itu masih lingkungan baik dan aman ya. Insya Allah. Amin. Terus selanjutnya bagaimana cara menyikapi kakak dari sifat zuhud dalam kehidupan sehari-hari? Cara aku untuk sikapin zuhud mungkin untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah kasih ke aku, karena nikmat itu banyak banget. Aku bisa bangun pagi aja tuh udah satu nikmat. Aku bisa makan walaupun makannya sederhana itu udah nikmat banget. Terus selalu mencukupkan diri dengan apa yang aku punya, nggak maksa. Kalau misal nggak selalu ngelihat ke atas gitu, tapi aku tetap kayak alhamdulillah masih punya ini, alhamdulillah masih punya itu, masih dikasih makan, alhamdulillah. Terus kalau misalkan punya rezeki lebih, bisa untuk disedekahin gitu, bukan untuk hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Berarti dalam sifat zuhud ini kakak masih memandang ini ya, apa ya, bahwa kita masih sangat, gimana ya caranya, bahwa kita sifat zuhud ini tidak boleh diperbesarkan lagi, atau enggak kita melihat ke atas itu, kita tetap merendah hati dan tidak sombong ya, kurang dan lebihnya. Yang pertanyaan terakhir itu kak, jelaskan perbedaan dan persamaan dari sifat waro dengan sifat zuhud kak. Sekali lagi ini yang aku tahu aja ya gitu. Persamaan sifat zuhud dan waro itu, dia sama-sama meninggalkan hal-hal yang tidak berguna di akhirat nanti gitu. Tapi kalau waro itu dia meninggalkan hal-hal yang membawa mudarat di akhirat. Tapi kalau zuhud itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya gitu loh. Oh, berarti kalau persamaannya itu tadi sama-sama sifatnya buruk ya? Iya, meninggalkan hal-hal yang buruk. Kalau perbedaannya yakni yang waro itu kayak kita semacam apa ya, waro hal-hal yang kayak membawa mudarat gitu di akhirat. Oh, mudarat kayak maksiat gitu ya? Iya. Kalau tentang zuhud itu tadi kayak sifat kekiran kita. Oke, gitu aja kak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Ngapa-ngapain sih. Ya udah, sekian dari wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya sudah mengambil aktivitasnya. Iya, Boleh nama kamu siapa? nama saya M. Jumratul Akbar, Dari fakultas mana kalau saya boleh tahu? Fakultas Psikologi, Psikologi dari universitas mana kalau boleh tahu? Universitas UNJ. UNJ. Oke, saya boleh nanya nggak? Iya, silakan. Yang pertama itu peristiwa apa yang kamu ngalamin di dalam hidup kamu tentang ridho? Pada saat saya mematuhi kedua orang tua saya, dan itu orang tua saya meridhoi apa yang dimana orang tua meridhoi atas kelakuan atau apa yang kita perbuat, dan itu akan diridhoi juga oleh Allah, karena terdapat dari hadis
yaitu ridha Allah fi ridha walidain, ridhonya Allah tergantung daripada ridhonya kedua orang tua. Mungkin itu sih. Berarti ridho dari antum itu berarti ridho dari orang tua ya. Ya, Terus pertanyaan kedua, gimana sih proses kamu cara bertaubat? yaitu dengan cara saya bangun di sepertiga malam, lalu melakukan sholat tahajud, dan saya merenungi apa perbuatan apa atau kejelekan saya semasa saya yang bisa mengganggu atau mengganggu hati kenyamanan teman-teman saya, atau ya seperti orang lain tidak suka terhadap saya, dan saya melakukan berzikir menyebut nama Allah atas ampunan dosa-dosa yang telah saya perbuat. Mungkin itu. Berarti kesimpulannya itu kamu sepertiga malam itu sholat. Iya. Habis itu kamu tuh pasrah ya, kita mengikhlaskan apa yang telah perbuat yang tadi yang Iya, yang kamu telah terjadi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu memenuhi ketentraman fisik dan kejiwaan kamu? Yaitu kalau tentang fisik ya, dengan cara saya makanan yang bergizi dan menjauhi alkohol. Dan untuk ketentraman hati saya atau batin, yaitu dengan cara saya berzikir, bersolat atau bersalawat kepada Allah untuk menjauhkan dari hal-hal yang batil. Itu. Berarti kesimpulannya, berarti kalau misalkan dari fisik itu kita menjauhi dari Ya, menjaga pola makan. menjaga pola makan dari halal atau haramnya. Ya. Terutama kita harus makan halal. Ya. Terus kalau sedangkan tentang Ketentraman batin itu kita sholat atau berarti kita dekatkan lagi Ya. kepada Allah ya. berzikir. Oke, baik. Yang selanjutnya tentang apa sih kamu mengetahui tentang tasawuf itu? Tasawuf menurut saya adalah yaitu tentang kita berserah diri kepada Allah dan kita memuji nama-nama Allah, dan kita berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya, karena dari ridhonya lah kita bisa hidup tenang, tentram, dan damai. Mungkin itu sih saya. Berarti kalau tasawuf itu kita ridho ya kepada Allah ya, berarti mengikhlaskan ingin mendapatkan ridho untuk mendapatkan ridho dari Allah. Intinya itu. Yang terakhir, program studi apa kamu ketahui tentang mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya? Kan tadi kan prodi kamu kan psikolog. Nah, psikologi itu membahas tentang apa aja sih? Yaitu dengan cara ada yang namanya metode ketentraman kejiwaan, yang dimana menggunakan metode iman, yang dimana iman adalah suatu keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Terus yang mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Berarti itu kamu tadi membahas tentang iman ya? Ya. Nah, berarti kan iman kita harus kuat dulu kan kepada Allah, Ya. kepada Rasulnya juga. Terus kita juga harus mengimani apa yang kita hendakinya gitu. Ya, betul. Oke, terima kasih Saudara Akbar sudah berpartisipasi dengan Ya, baik. hal ini. Ya, saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih peristiwa yang membuat kamu bersikap ridho? Ya, bersikap saya dari ridho itu kan dalam definisi kan kita harus pasrah ya kepada Tuhan ya, atau kita ikhtiar kepada Allah. Nah, salah satunya kita seperti kayak kita salah satunya kegiatan seminar. Nah, kan pasti ada salah satunya kan ada baik atau buruknya ya. Nah, itu di dalam itu kita harus senang dulu untuk menjalani
seminar itu, apalagi kita menjadi panitianya, kita harus saling mensupport satu sama lain gitu dalam segi hal apapun itu. Oh, jadi ridho itu sebagai usaha ikhtiar kamu yang sudah maksimal, dan itu kamu menerimanya atas izin atau pemberian dari Allah. Jadi itu. Iya, kurang lebih Terus yang seperti itu. kedua, bagaimana proses kamu bertaubat? Ya kan proses bertaubat itu kan ada segala macamnya. Ada dari segi dari musibahnya. Nah, misalkan kita dapat musibah atau kecelakaan. Nah, kecelakaan itu kan kita kan bisa berpikir tuh, oh dalam kejadian itu kan kita harus berintrospeksi lagi dong ke diri kita kan. Nah, salah satunya itu. Yang kedua, yakni kita tuh langsung kayak setiap malam tuh merenung, ini dosa-dosa apa yang kita telah buat selama ini, apakah kita banyak dosanya atau tidak. Nah, salah satunya kita harus setiap malam atau setiap dimanapun kita ingat Allah, kita tuh harus berzikir kepada Allah supaya kita tidak melupakan Allah dan perintah-perintahnya. Oh, jadi bertobat kamu itu salat sepertiga malam, lalu melakukan berzikir kepada Allah atau mengingat Allah dan mengakui atas kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat. Nah, baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana kamu memenuhi ketentraman fisik atau kebahagiaan batinmu? Ketentraman fisik itu ya, ketentraman fisik itu kan atau apa tadi tentang kebatinan kejiwaan lah. Kalau misalkan kita ke hati kita tentram atau kita satu dengan tubuh, dengan otak, pikiran dan semuanya, insya Allah pasti kita akan hidupnya akan tenang, tentram dan damai juga. Kita dalam hidupnya ini tidak boleh ada suatu kebohongan satu sama lain. Kalau misalkan ada kita buat kebohongan atau kita ini apa ya, atau kita semacam kayak kita tidak mempercayai kepada tuh orang, nanti di dalam hati kita kayak semacam kayak si ria gitu datang. Jadi tentram itu tentang kejujuran. Oh, oke. Baik, pertanyaan yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang tasawuf ini? Tasawuf. Oke, baik. Tasawuf ini kan ajaran dari itu kan dari para ini kan sufi ya. Ya nggak sih? Kurang lebih seperti itu. Nah, salah satunya kan di ajaran, nah saya kan pernah dengar tuh dari Thariqat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Nah, dia kan ada tuh di tempat saya setiap malam Sabtu. Sabtu tuh malam yang ketiga kalau salah, itu kan ada itu apa ya, kayak manakib gitu. Nah, di manakib itu kan diajarkan kita tentang berserah diri kepada Allah, terus kita berzikir, terus mengikhlaskan kita hatinya dengan Tuhan yang esa tidak boleh terpisah-pisahkan. Juga kita benar-benar di situ kita diajarkan tentang pentingnya kehidupan. Oh, jadi tasawuf itu seperti berserah diri kepada Allah dan melakukan dengan berzikir, lalu dia tidak mempercayai adanya Tuhan yang lain. Lebih seperti ini. Baik, pertanyaan yang terakhir adalah, kamu dari studi apa dan bagaimana program studi kamu dapat mendekatkan diri dan Rasulnya? Saya program studi itu FISIP ya, ilmu sosial dan ilmu politik ya. Nah, di situ kan di ilmu sosial dan ilmu politik kan itu kan tentang kesejahteraan pada masyarakat ya. Nah, di situ kan di samping itu juga kan tentang politik juga. Nah, politik juga kan sangkut paut dengan masyarakat juga, dengan sosial juga. Nah,
Salah satunya kan kita harus mendekatkan diri dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah. Apapun yang dikehendakinya, kita harus berpasrah aja gitu loh di dalam kehidupan itu. Nah, berpasrah ini dalam artian kata itu kita yang penting kita udah ikhtiar dulu, udah berusaha dulu semaksimal mungkin. Kalau misalkan kita masih kurang mampu, ya kita baru pasrah kepada Allah, intinya itu. Oh, jadi berpasrah diri kepada Allah. Oh, baik. Terima kasih atas wawancara untuk hari ini. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Hafiz Dari dari FISIP Universitas mana tuh? Ibnu Khaldun. Oke, baik, terima kasih ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.